seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Gua Zur. Didapat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Bersembunyi Rasul di Gua Zur. Diintipnya itu Gua Zur. Abu Bakar bersama Nabi di dalam. Apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa Makassar, ai mati maki ini didapat ini, didapat mi. Akhirnya Abu Bakar berkata, mati mi kita, didapat maki, ditombak kita Muhammad. Dengan lantang Nabi berkata, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, don't worry, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Malaikat? Bukan. Burung ababil? Bukan. Siapa yang Allah turunkan? Pasukan paling lemah, laba-laba. Bikin sarang. Bapak tahu namanya sarang laba-laba? Coba lihat sarang laba-laba, Pak. Letakkan ballpoint di sarang laba-laba, pasti koyak. Tapi sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal yang begitu kuat. Intip, kata Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia. Kalau ada manusia di sini, pasti koyak ini sarang laba-laba. Diintip lagi jauh ke dalam, terbang burung merpati. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ada burung dalam sini kalau ada manusia. Akalnya sendiri yang merusak logikanya. 3 hari berikutnya, Nabi melanjutkan perjalanan. Di Madinah, teman-teman sahabat-sahabat yang lebih dulu sampai sudah gelisah. Mati mi Muhammad, berhari-hari tidak ada kabar, sudah ini mati. Karena waktu itu udah ada SMS. Beda kalau bapak tidak sampai-sampai kan boleh SMS istri, Bu, saya mampir dulu, ada masalah dengan kendaraan. Ini tidak ada waktu itu, semua gelisah. Naiklah sahabat ke atas ketinggian, tiba-tiba dari kejauhan, di dalam padang pasir, kedekatan ada debu yang terbang-terbang. Lalu dialah Rasulullah, disambutlah oleh para sahabat. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Nah, sudah. Sampailah Nabi di Kuba. Belum di Madinah. Ya. Nabi kemudian bikin masjid Kuba. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena waktu terbatas, kisah inilah yang disebut hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah dalam bentuk, dalam pengertian sejarah hanya sekali terjadi. Kapan? Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah dalam konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep perbaikan hidup, salah satu hijrah itu ada di lapas ini. Itu hijrah. Hijrah adalah berpindah dari yang salah yang benar. Berpindah dari yang batil kepada yang hak. Berpindah dari dosa kepada amal. Itu hijrah. Bahasa gampangnya taubat. Nah sekarang bagaimana taubat? Hijrah yang sesungguhnya. Taubat satu. Dengar bapak-bapak ini. Taubat pertama, taubat bil lisan. Bagaimana taubat bil lisan? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, pendekkan lagi, cukup astagfirullah, astagfirullah, minimal astaghfirullahaladzim. Supaya berbekas di hati, ucapkan istighfar dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak jelas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa artinya itu? Sama kalau bapak bersikir di masjid kan biasa tidak jelas apa dia bilang. Kayak sikir kayak makan pisang goreng panas. Apa artinya itu Pak? Ada kan biasa di masjid sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya 11 dia sudah sampai. Kami bilang jumlah. Dulla. Ada dulla di sampingnya. Apa Pak? Siapa panggil kau? Itu tadi ada dulla. Astagfirullah. Ucapkan dengan baik, usap dada. Astagfirullahaladzim.
wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang-ulang. Yang kedua, taubat dengan cara apa? Taubat dengan cara sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain, bedanya niat. Kalau tahajud malam syaratnya, niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha, waktunya pagi sampai menjelang duhur. Kalau sholat taubat, boleh siang, boleh pagi, boleh sore, tapi yang baik Nabi lakukan selesai sholat maghrib, nunggu isya. Bapak-bapak daripada galau di kamar, mending datang ke masjid. Selesai sholat maghrib, bapak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Niatnya, kalau mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terjemahan bahasa Indonesianya, saya niat sholat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, menghadap kiblat, berdiri tegak, bilang saja begini, Pak, Tuhan salat taubat ya, Allahu Akbar. Benar Pak, jangan ketawa, saya serius ini, betul. Daripada bapak tunggu hafal bahasa Arab, kalau ndak hafal ndak selesailah salat bapak. Iya toh? 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boleh Pak, iya boleh. Daripada tunggu hafal bahasa Arab, ndak hafal ndak salat lah bapak. Ada anak muda masuk masjid, Pak, ya. Allah, Allah, 3 kali 4 kali dia duduk. Kenapa tidak jadi sholat, dek? Saya lupa sholinya, Ustaz. Ayo sholat taubat. Nah, apa bacaannya? Sunnah membaca doa iftitah. Tidak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, baca surah pendek. Tidak hafal surah pendek, yang panjang-panjang, yang pendek sekalipun, kul boleh. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Rakaat kedua itu lagi. Yang penting yang bapak hafal. Jangan coba-coba kalau hafal setengah. Seperti Watini, jangan Pak, biasa berakhir dengan Walasri atau Al-Kafirun. Biasa bapak nyasar. Nah, sudah naik rakaat kedua. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Kata Allah dalam hadits qudsi, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah memohon ketika dia sujud. Maka jangan heran Bapak tuan-tuan yang saya hormati, kalau Bapak lihat ada ustadz ulama yang sujud terakhir lama, memang di situ tempat paling enak berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Boleh, tapi kalau menurut Syafi'i jangan diucapkan dalam hati. Daripada bapak bahasa Arab bingung. Bapak-bapak mau saya ajarkan doa taubat. Ayo bismillah, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu, Pak. Kenapa bapak ikut? Karena bapak tidak tahu artinya. Iya toh? Maka tidak harus bahasa Arab. Nabi cuma katakan berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa Sunda mangga, bahasa Jawa monggo, bahasa Inggris kalau bapak tahu silakan, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Allah tahu, dia bertobat. Perempuan dia dulu, istri di rumah, suaminya kawin lagi. Boleh, silakan. Nah, pada saat sujud itu yang paling penting ini kalimat. Boleh bapak contoh, boleh tidak. Boleh dengan kreativitas kalimat bapak. Ya Allah, terimalah taubat hamba ini. Yang lebih penting ya Allah, berikan hamba kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Bahasa Arabnya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hafal itu, tidak hafal boleh tadi bahasa isyarat saja. Yang penting ya Allah,
berikan saya kesempatan untuk tidak mengulangnya. Itu yang paling penting. Karena tanpa hidayah biasa kita ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Pernah lihat bapak-bapak ibu hamil melahirkan, teriak-teriak itu, tobat Pak, terakhir ini, nggak mau lagi saya hamil Pak, ampun ampun. 5 bulan kemudian, hamil lagi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Bagaimana tobat dengan sebenar-benarnya tobat? 1, menyesal. Saya menyesal betul. 2, mengakui. Jangan lagi ini begini, ini. Itu berarti bapak tidak bertobat karena cari akal-akalan. Mengakui, menyesal, mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Yang keempat, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Maafkan saya. Jangan tersinggung Pak. Maafkan saya. Saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau berkaitan dengan uang APBN, kasih kembali Pak. Selama bapak tidak kembalikan itu, bapak disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Itu biasa kalau saya lihat koruptor yang bebas, 3 miliar, 10 miliar, 40 miliar, disuruh pikul nanti itu di padang mahsyar Pak. Disuruh pikul, kan orang di padang mahsyar itu ngantri Pak. Dari Adam sampai kiamat. Coba kalau kita pemilu di sini, ngantri kan, padahal masih ada tenda, masih ada beberapa loket di padang mahsyar nanti Pak. Dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia, 1 loket karena hanya Allah 1 yang memeriksa kita. Dan di situ kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Biar dia duluan wafat, kalau namanya tidak Islam di belakang. Dipanggil juga tapi di belakang. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu di duluan dulu Pak. Roni, Tony, Joni, Nining, Ningsia di belakang Pak. Ini bukan Das'at yang ngomong, ini hadis. Maka dipanggil satu-satu. Sambil menunggu giliran dipanggil, dipikullah barang negara yang pernah kita ambil. Lewatlah anak buah kita. Oh, Papa yang ambil meja di kantor, saya yang dipecat. Nah, maka sebelum terlambat kembalikan Pak. Kembalikan. Kalau uang negara susah kembalinya, membersihkannya, sedekahkan. Sedekahkan dengan niat membersihkan harta yang tidak halal. Selama Bapak tidak kembalikan, ajal pasti menjemput. Mau kemana Pak? Mau kemana? Dan saya heran kalau orang korupsi 70 miliar, 20 miliar. Diapa itu Pak? Nah kita makan aja 150.000 sudah paling jago. Kalau Bapak biarkan itu uang ngendap dan Bapak tetap kuasai, Allah hukum kita di dunia. Apa hukumannya? Duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa gunanya uang 7 miliar kalau dilarang makan nasi? Apalagi kata dokter, jangan makan garam Pak ya, jangan makan gula, jangan makan yang pedes-pedes. Kalau Bapak di tempat itu pagi-pagi jam 7 keluar ruangan berjemur, jangan pakai baju ya, pakai celana pendek, tidak usah pakai sendal. Kelilinglah dia Pak, pakai celana pendek, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Itu baru di dunia Pak, itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Dia bilang anak mahasiswa saya, Ustadz, kalau 4 miliar itu bisa dikantongi Ustadz. Saya bilang, jangan masa bisa? Dia bilang, iya Ustadz, uang Singapura Ustadz ada 1 lembar 110 juta nilainya Ustadz. Jadi kalau 1 miliar 10 lembar aja di sini Ustadz. Oh, jangan kau bayangkan uang Singapura. Kalau uang koin 2 miliar uang koin kau pikul. Maka kalau tobat syaratnya kembalikan. Dan sedekah itu tolak bala. Sedekah itu membersihkan jiwa. Sedekah itu menenangkan jiwa. Tidak ada orang Pak yang benci orang dermawan. Saya mau tanya bapak-bapak, senang kalapas yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang senang pelit.
Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka bapak-bapak, saya mohon maaf, saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau ada harta yang tidak halal bapak peroleh selama ini karena kehilafan, tobat, menyesal, mengakui, kembalikan, ganti dengan kebaikan. Apa ganti kebaikan itu? Berderma, bersedekah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, setelah di lapas ini bapak betul-betul bertobat, mengakui kesalahan. Apa janji Allah? Dengar Pak janji Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang hijrah bertobat, itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati hidupnya dan aku mencintai mereka. Daripada di luar tetap maling, tetap mencuri hanya karena dekat dengan kekuasaan, tiba-tiba mati mendadak. Kalau bapak merantau ke Sulawesi, di Sulawesi tidak enak, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jawa. Bapak tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada, pensiun dini, selesai. Di lapas ini ada pilihan. Bapak masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa Senin Kamis, masih bisa berjamaah. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan Pak? Enggak enak, keluar dulu. Begitu bapak keluar, pilar satu dunia. Maka sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan tempat ini, memperoleh hidayah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin yakinkan sekali lagi, lembaga pemasyarakatan bukan kehinaan. Selama bapak mengakui dan mau berbuat baik, mengganti kesalahan dengan memperbanyak ibadah, innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan Allah kemudian memberikan ganjaran maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sesuai dengan permintaan Pak Kalapas tadi, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ya, penjara itu persepsi, ya kan? Saya sampaikan berkali-kali di depan lapas. Hakim menganggap bapak bersalah, meskipun bapak juga mengatakan saya tidak salah. Oleh karena itu, pengadilan Allah lah yang nanti akan mengetahuinya. Itulah sebabnya hadis Nabi katakan hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di sorga. Bayangkan kalau orang benar lalu diponis masuk penjara seumur hidup, dia akan tanggung nanti di akhirat. Kalian boleh mempermainkan hukum di dunia, tapi pasti kullu nafsin saikatil maut, pasti kamu mati. Ya, karena ini lapas, maka saya menasehatikan ada juga yang tetap salah tapi mengaku tidak salah. Ya, maka itulah yang saya katakan tadi. Yang jelek adalah sudah masuk di sini tidak ada perbaikan. Nah, soal bapak tadi katakan tidak ada yang bisa saya kembalikan, hati nurani yang bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tidak berarti tidak ada pintu untuk bersedekah. Bapak tahu penyesalan orang di kubur 5. Satu diantaranya orang yang malas bersedekah. Jadi kembalikan itu uang negara kewajiban. Sedekah itu sunnah. Begitu saya meninggal, saya gosok mata ketemu, malaikat katakan, saya katakan, malaikat saya di mana? Malaikat katakan, mati maku ini dasar. Kembali, saya duduk kembali 1 menit saja. Kalau disebut kata 1 menit untuk apa? Sholat bukan, puasa bukan, haji bukan. Apa? Saya cuma mau berkata, hartaku saya sedekahkan fisabilillah. Itulah. Ini bapak-bapak yang punya harta di luar, kalau bapak nanti meninggal, siapa yang nikmati Pak? Anak mantu. Iya, kalau anak mantu kita baik. Ibu-ibu yang banyak emasnya, begitu ibu meninggal, siapa yang nikmati harta ibu? Emas berliannya. Anak, bukan, istri kedua. Suami kawin lagi. Ya kan? Maka derma. Dan kalau bapak merasa gelisah, coba terapi sedekah kalau memang ada, sedekahlah. Mudah-mudahan hati bisa tenang.